Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahnafis Firdaus Asyura, NIM 2023 11232, kelas B Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil resume saya tentang peran Islam dalam perkembangan teknologi pendidikan. Baik, di sini kita akan masuk ke dalam pembahasan peran Islam dalam perkembangan teknologi pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi iptek di satu sisi memang berdampak positif, yakni dapat memperbaiki kualitas hidup manusia. Tapi di sisi lain, tak jarang iptek berdampak negatif karena merugikan dan membahayakan kehidupan dan martabat manusia. Disinilah peran agama sebagai pedoman hidup menjadi sangat penting untuk diterapkan. Oke, untuk pembahasan di sini kita akan membahas mengenai akidah Islam sebagai dasar iptek. Yang kedua, syariah Islam standar pemanfaatan iptek. Yang ketiga, pengembangan teknologi pendidikan. Yang keempat, pemanfaatan teknologi pendidikan. Yang kelima, peningkatan kualitas mutu dan pengelolaan pendidikan. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai akidah Islam sebagai dasar iptek. Peran pertama yang dimainkan Islam dalam iptek yaitu akidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi iptek. Diakui atau tidak, kini umat Islam telah terjerumus dalam sikap pembebek dan mengekor barat dalam segala-galanya. Dalam pandangan hidup, gaya hidup termasuk dalam konsep ilmu pengetahuan. Namun di sisi perlu dipahami dengan seksama bahwa ketika akidah Islam dijadikan landasan iptek, bukan berarti konsep-konsep iptek harus bersumber dari Al-Quran ataupun hadis. Artinya, apapun konsep iptek yang dikembangkan harus sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk pembahasan yang kedua yaitu syariah Islam standar pemanfaatan iptek. Peran kedua Islam dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan syariat Islam. Lanjut untuk yang ketiga yaitu pengembangan teknologi pendidikan. Makna dari pengembangan itu sendiri ialah proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Kawasan pengembangan berakar pada produksi media. Kawasan pengembangan tidak hanya terdiri atas perangkat kertas pembelajaran, melainkan juga mencakup perangkat lunak lainnya. Bahan-bahan visual dan audio, serta program atau paket yang menyerupakan paduan berbagai bagian. Kawasan pengembangan ini meliputi teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan multimedia. Yang keempat yaitu penjelasan mengenai pemanfaatan teknologi pendidikan. Fungsi pemanfaatan sangat penting karena membicarakan kaitannya antara pembelajaran dengan bahan-bahan atau sistem pembelajaran. Terdapat 4 kategori dalam kawasan pemanfaatan, yaitu pemanfaatan media, difusi inovasi, implementasi, dan institusional atau pelembagaan, serta kebijakan dan regulasi. Nah, yang kelima yaitu peningkatan kualitas mutu dan pengelolaan pendidikan. Konsep keterpaduan antara ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu umum seperti awal Islam sampai pada masa klasik pertengahan perlu digagas kembali guna mengangkat supremasi ajaran Islam sebagai agama yang universal. Dalam konteks pendidikan, kualitas yang dimaksudkan adalah dalam konsep relatif, terutama berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Pelanggan pendidikan ada 2 aspek, yaitu pelanggan internal dan eksternal. Yang dimaksud di sini pelanggan internal adalah kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah. Sedangkan pelanggan eksternal adalah para siswa, orang tua, para pemimpin pemerintahan dan perusahaan, para pasar kerja, dan masyarakat luas. Jadi, dari penjelasan hasil resume saya dapat disimpulkan bahwa peran Islam yang utama dalam perkembangan teknologi pendidikan setidaknya ada 2. Yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Jadi paradigma Islam dan bukannya paradigma sekuler yang harusnya diambil oleh umat Islam dalam membangun struktur ilmu pengetahuan. Kedua, menjadikan syariat Islam sebagai standar penggunaan iptek. Syariat Islamlah bukannya standar manfaat yang seharusnya dijadikan tolak ukur umat Islam dalam mengaplikasikan iptek. Jika 2 peran ini dapat dimainkan oleh umat Islam dengan baik, insya Allah akan ada berbagai berkah dari Allah kepada umat Islam dan juga seluruh umat manusia.
Baik, itulah penjelasan saya mengenai peran Islam dalam perkembangan teknologi pendidikan. Bila terdapat salah kata, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.